Jazallah Sayyidina Muhammadan khairan jazallah Sayyidina Muhammadan mawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Yusra'il fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Aqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qa'il al-yadil ulla khairun min al-yadis sufla wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Bapak itu yang terhormat Ketua Majelis Yasinan Al-Hafiz, Ketua Masjid Al-Hafiz, Bapak RT dan bapak-bapak, saudara-saudara, bil khusus Sahibul Hajah, Sahibul Bait Mas Edi Chandra. Nah, insya Allah kita semua malam ini dikaruniai oleh Allah dengan kesehatan yang paripurna. Amin ya rabbal alamin. Sekedar merefresh pembicaraan kita di rumahnya beliau Bapak Sunaryo tentang apa? Tentang sholat. Sholat itu dibagi menjadi dua. Ada sholat yang disebut adaun, ada sholat yang disebut qadhaun. Karena memang sholat itu perintahnya kitabam mauquta. Apa kitabam mauquta? Kitabam mauquta adalah waktu-waktu yang sudah ditentukan waktunya. Hari-hari di mana di situ ada waktu yang khusus. Sholat duhur jam berapa, Pak? Jam 12 sampai jam 3. Sholat asar jam 3 sampai jam 6. Sholat maghrib jam 6 sampai jam 7:04. Sholat isya jam 7:04 sampai subuh. Subuh jam 4 berapa sekarang ya? 4:30 nggak ada. Jam 4 lebih 22 sampai terbitnya matahari. Begitu seterusnya. Di dalam Al-Quran disebutkan surah An-Nisa ayat 103, fa'aqimus sholah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Hai kalian, kata Allah, dirikanlah sholat karena sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Nah, bagi kita Bapak, Saudara, saat sholat duhur kok kita melakukannya di jam 12 sampai jam 3, ini disebut sholat duhur ada. Apa Pak? Sholat duhur ada. Ada itu artinya apa? Tepat waktunya. Ketika jenengan tidur jam 10 lalu bangun-bangun jam 7 malam, kira-kira pernah nggak terjadi? Kalau mabuk kalau mabuk ketiduran sampai 3 jam 4 jam nggak bangun gimana? Misal jenengan jam 3 malam baru tidur karena mungkin begadang, karena mungkin banyak kerjaan, karena mungkin penyakit. Lalu jam 3 tidur, bangun jam 7. Itu sholat subuhnya kapan? Ya jam 7. Qadha namanya. Nah, seperti itu Pak. Jadi ada qadha. Jenengan capek jam 11 ketiduran bener, tahu-tahu bangun jam 3:30, maka duhurnya kapan? Duhurnya dilakukan setelah sholat asar. Jadi sholat asar dulu, bangun langsung sholat asar, lalu kemudian sholat duhur. Bagaimana? Usolli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Zuhure gak salat. Ya. Asare gak salat. Oh. Kalau maghrib
Maghribnya sholat, ya setelah sholat diqadha 2 sholat itu. Usolli fardhu dzuri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Setelah sholat maghrib qadha lagi asarnya. Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Jadi kalau usia kita 40 tahun harus sholat, maka dikalikan saja berapa kemarin. Dalam seharinya 5 kali, kemudian dikalikan berapa hidup kita dalam satu tahun. Kemudian dikalikan. Iya, dikodok. Nah, Mas Prantino udah mulai ngodok sekarang. Alhamdulillah. Ini saya menyampaikan saja, monggo jenengan. Apa Rasul pernah kodok? Pernah. Suatu ketika Rasul itu dengan para sahabatnya berjalan. Ketika itu sampai di sebuah tempat jam 11 malam. Sebenarnya Rasul mau istirahat, tapi merasa nggak nyaman dan nggak aman tempat itu. Rasul melanjutkan lagi perjalanan sampai jam 2. Jam 2 sampai pada tempat yang dirasa oleh Rasul juga tidak aman. Rasul melanjutkan kembali perjalanan dengan para sahabatnya sampai di sebuah tempat yang dianggap aman oleh Rasul, tetapi sudah jam 3:30. Lalu kemudian Rasul ngomong sama Bilal. Siapa Bilal, Pak? Muadzinnya Rasulullah. Jadi muadzinnya Rasulullah itu ada 2, ada Bilal bin Rabah, ada Ummi Maktum namanya. Nah, Rasul ngomong sama Bilal, "Hai Bilal, kamu jangan tidur ya." Kira-kira loh, kalau udah 3:30 dari perjalanan, jenengan mungkin pas lagi entah dari mana pergi, kemudian pulang sampai rumah 3:30 tidur. Kira-kira ketiduran apa enggak kira-kira? Leyeh-leyeh mau nunggu subuh, kira-kira ketiduran enggak? Ketiduran. Kalau kita enggak beraktivitas. Begitu juga Bilal. Sahabat yang lain ketiduran, Rasul pun juga tidur. Dan ingat, tidurnya Rasul ini bukan kesengajaan Rasul, tapi qadarullah, takdir Allah, agar setelah Rasul ketiduran ini ada hukum setelahnya. Jadi tidurnya Rasul juga sunnahnya Rasul ketika itu. Menjadi apa? Menjadi takbir bagi kita. Oh, begini loh kalau ketiduran. Rasul ketiduran, Bilal pun yang harusnya nggak boleh tidur, ketiduran. Lalu kemudian mereka bangun hatta min hararati syamsi, sampai ada sinar matahari yang memberikan kehangatan ke tubuh mereka. Kira-kira jam berapa, Pak? Jam 8 lah, Pak. Mereka bangun jam 8 pagi. Apakah Rasul langsung sholat subuh? Enggak. Rasul nyuruh Bilal bin Rabah adzan. Bayangkan dulu, jam 8 pagi adzan, Pak. Kalau di sini di Al-Hafiz itu jam 8 pagi adzan subuh, kira-kira rame enggak? Rame. Dunia geger. Iki wong edan nih. Tetapi dulu pernah terjadi, Rasul menyuruh Bilal bin Rabah untuk adzan subuh dan waktunya jam 8 pagi. Ya sekarang jangan tiru-tiru, ini zamannya wahyu. Ketika itu di tengah perjalanan. Apakah Rasul langsung salat subuh? Enggak. Rasul masih memerintahkan untuk salat 2 rakaat sebelum subuh. Ini juga dalil pentingnya 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan itu maksudnya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Makanya Rasulullah itu agak panjang menunggu subuh. Misal Bang Joto agak lama dikit tidak apa-apa, mungkin Mas Edi belum bangun. Mungkin yang lain belum bangun. Nah, ada ulama membolehkan diqadha, saking pentingnya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Setelah sholat subuh, sholat qobliyah subuh. Kapan waktunya? Waktunya setelah subuh, saking pentingnya.
Rasul pun nggak meninggalkan, walaupun sudah siang masih menyuruh sahabatnya untuk sholat 2 rakaat sebelum subuh. Saking pentingnya 2 rakaat sebelum subuh. Jenengan bayangkan di RT 1 kampung 3 ini kalau dikumpulkan uangnya berapa kira-kira Pak? Misal semua rumah dijual, tanah dijual satu RT ini, ada nggak kira-kira 100 miliar? Lebih nggak kira-kira? Lebih, bahkan mungkin bisa 5 triliun harga satu RT ini. Ini dunia dan isinya. Makanya bagi kita orang-orang yang melihat itu, Masya Allah, nggak mungkin meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Makanya Rasul itu banyak riwayatnya sholat subuh itu agak repet-repet. Tahu repet-repet Pak? Repet ayam keluar itu udah ngelihat makanan. Sakingnya apa? Saking menunggu sahabat yang lain. Seperti itu pentingnya sholat. Lawang qobliyah subuh aja seperti itu, apalagi subuhnya. Makanya walau arafu ma fi subuhi, kalau manusia itu mengerti pahalanya sholat subuh berjamaah, maka orang akan mendatangi sholat subuh berjamaah walaupun dalam keadaan merangkak. Saking dahsyatnya sholat subuh. Dan memang begitu Bapak, waktu-waktu sholat itu kan waktu yang sangat enak. Jam 12 enak-enaknya tidur. Sudah Allah bahjoto adzan. Kadang-kadang jengkel juga, wih sudah adzan lagi. Begitu asar enak-enaknya kerja, sholat lagi. Begitu maghrib enak-enaknya layeh-layeh, suruh sholat lagi. Isya itu enak-enaknya ngobrol dengan tetangga. Isya lagi. Subuh enak-enaknya tidur. Sholat lagi. Tetapi ini beban. Makanya disebut dalam Islam itu orang beriman yang balik itu disebut mukallaf. Apa sih mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang terbebani perintah agama. Nah, ketika kita tidak mau terbebani oleh perintah agama, maka kita bukan orang beragama. Kenapa? Karena orang yang tidak sholat itu ada 3. Yang pertama, imma an yakuna kaslanan. Ada orang nggak sholat itu karena malas. Imma an yakuna juhudan, atau orang yang memang dia membangkang. Ini yang paling luar biasa. Ada imma an yakuna layak ribu syai'an. Ada orang yang memang tidak mengerti makom sholat itu seperti apa. Bahkan kita kemarin bayangkan bahwa tidak ada amalan, tidak ada ibadah di dalam Islam kecuali sholat yang paling tinggi. Tidak ada pahala melebihi pahala sholat. Pun sebaliknya tidak ada dosa melebihi dosa meninggalkan sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat tidak ada dosa di atas itu. Baiklah kamu dengan tetangga, hiduplah hebat kamu dengan sesama. Setiap hari engkau berbuat baik, bangun masjid setiap bulan, mungkin haji setiap tahun, tapi enggak sholat, maka kebaikan-kebaikan tetap ada, tapi tidak akan bisa menutupi dosa meninggalkan sholat. Makanya sedikit-sedikit Bapak, saya hanya sekedar menyampaikan, monggo jenengan renungkan apa sebenarnya yang tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Mata kita ini kalau kita syukuri Masya Allah, hidung kita kalau kita syukuri Masya Allah, jantung kita itu nggak pernah berhenti berdetak. Siapa yang menggetarkannya? Tidak ada mesin, nggak perlu diengkol, manusia itu hidup terus. Jenengan mati setiap malam, tidur itu mati Pak, belajar mati. Terus kita bangun, siapa yang membangunkan? Jantung kita siapa yang terus menggerakkan? Ginjal kita Pak, jenengan kalau sudah nggak berfungsi ginjalnya itu setiap bulan harus cuci ginjal, cuci darah. Ngeri Pak cuci darah itu. Ginjal jenengan itu kalau dijual setengah miliar sekarang harganya. 1 bukan 2. Kalau dua-duanya jenengan jual 1 miliar sampai dapat duit. Iya, nggak artinya mahal manusia
itu. Terus kita diberi kesehatan, bisa petentang-petenteng ke sini ke sana, ke pasar bebas, makan apa aja bebas. Kalau sudah kayak saya, masya Allah, nggak bisa lagi makan cabai, nggak bisa lagi makan, masya Allah, banyak yang dipantang. Jenengan masih sehat luar biasa, alhamdulillah. Itu semua nikmat yang perlu disyukuri, dan syukur yang paling dahsyat adalah menjalankan perintah sholat. Ini saja. Maaf, ada pertanyaan Bapak? Ya. Asar ya. Ya. Wah, malas meniki. Saya kok rangkep lah karo maghrib ya kira-kira. Kalau alasannya males itu bukan alasan syariat. Yang boleh qadha itu misal kita dalam keadaan yang tidak mungkin sholat. Iya, tapi bagus itu. Artinya tidak ada alasan, tidak boleh alasan karena males, tidak boleh alasan karena pekerjaan, tidak ada. Pokoknya harus sholat. Nah makanya ketika seperti itu kejarlah maghribnya. Nanti setelah maghrib sholat asar. Namanya qadha. Itu pun kalau memang betul-betul dalam keadaan tidak bisa mengerjakan. Misal di perjalanan kok dari sana hujan, kemudian mampir di tempat yang nggak mungkin sholat, sampai di rumah nanti baru maghrib. Nah setelah maghrib sholat asar qadha, seperti itu. Dan besok insya Allah kita sholat di perjalanan itu seperti apa. Artinya orang yang perang saja harus sholat, orang yang sakit saja harus sholat. Pernah Umar bin Khattab itu tertusuk oleh musuhnya waktu sholat, kemudian pingsan. Setelah pingsan dibawa ke rumahnya, lalu sahabat yang lain begitu Umar siuman, as-sholah Umar, as-sholah Umar, Umar, kamu belum sholat, kamu belum sholat. Padahal baru sekarat mau mati masih disuruh sholat oleh sahabatnya. Orang yang tinggal kelip-kelip matanya masih ada kewajiban sholat. Makanya kalau sampai nanti ibu kita nggak sholat saat dia sakit, maka anaknya mengqadhakannya. Seperti itu. Ya, jadi mengqadhakan orang tua kita yang sedang sakit, misal tidak bisa sholat saat sakit. Ya usalli fardhu arba'a rakaati mustaqbilal qiblati qadha'an li ummi. Allahu akbar. Kalau untuk bapak qadha'an li abi. Atau kalau orang lain qadha'an li Edi Chandra, misal Edi Chandra mati meninggalkan sholat. Misal. Loh, mati itu jangan menunggu tua loh Pak. Orang muda juga banyak yang mati. Teman saya hebat, usianya masih di bawah saya. Yang kita kan berarti motoran. Iya. Kan? Pas kita harus sholat, rene sarung apa anu gitu. Ya itu langsung untuk sholat. Karena debu itu bukan najis. Di tengah jalan itu kita boleh sholat, asalkan kita tidak melihat ada telek di situ. Jadi seluruh bumi ini bersih. Jenengan pas di sawah dalam keadaan yang sangat kotor, kotornya itu bukan najis, sholat pakai itu boleh. Pakai apa? Pakai daun yang ada boleh. Di atas rumput yang penting kita nggak ngelihat ada telek, laju boleh sholat. Karena di bumi ini semuanya adalah tempat sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.